Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku perkenalkan, saya Sanasya Syarafina dengan 3 digit NIM terakhir 047. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai PCB, layout PCB menggunakan Isi Eda. Jadi Isi Eda ini salah satu website ya, bisa dibilang software website yang digunakan untuk desain PCB dengan mudah dan murah. Pertama-tama caranya kalian searching dulu di terserah apa aja, mau Chrome, Firefox atau Google, terserah. Kita pakai Isi Eda, langsung type Isi Eda, terus tampilan pertamanya kayak gini. Ini langsung aja kita desain online. Ada 2 pilihan, mau yang Pro Edition maupun yang Standard Edition. Dan kita pakai yang standar saja karena sudah cukup. Oke. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke dalam kayak gini ya. Kalau misal kalian udah login, udah punya akun, aku udah punya akunku nih. Terus kita buka ke project, terus kita mau buat new project. Caranya adalah Oke, ini pertama kita mau coba di new project. Misalnya ya, kita new project, pakai new yang standar project saja. Ini kita ganti dulu titlenya, misal CC Project. Oke, save. Nah, nanti dia akan dialokasikan membuka file yang baru. Nah, di sini udah ada layoutnya ya. Ini udah ada boardnya sendiri dari gambar 2 dimensi untuk PCB-nya. Nah, di sini di sebelah kirinya ada tampilan Design Manager, terus ada Common Library. Nah, di sini Common Library-nya ada dari resistor, ground, VCC, kapasitor. Itu semuanya ada. Atau kalian kalau mau lebih gampangnya, ini aku jelasin, kita bisa langsung search aja. Kayak misal contohnya kita mau cari kapasitor. Nah, kapasitor ada banyak jenisnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau contoh misal kita mau Common Library ya, kita mau nambahin ground atau VCC dulu. Ini pertama kita pencet klik kiri M1, habis itu kita drop, terus kita langsung masukin. Kita butuh tambahin ground. Selesai. Atau kita butuh tambahin kapasitor. Nah, di sini aku udah ngebuat projectku sendiri. Ini. Oke. Ini aku akan menjelaskan project yang aku buat. Nah, pada desain PCB ini aku gunain software Isi Eda sebagai media untuk membuat rancangan, rangkaian, dan layout PCB. Nah, PCB ini dibuat untuk sistem kontrol PWM, Pulse Wave Modulation. Nah, yang memiliki input berupa si PWM ini sendiri dan juga supply tegangan VCC dan outputnya PWM out, PWM ground, dan juga ground. Lalu tahapan pertama dalam pembuatan PCB ini adalah membuat rangkaian skematiknya terlebih dahulu. Pada bagian skematik dilakukan penyusunan komponen sesuai dengan fungsi rangkaiannya. Kemudian setiap komponen dihubungkan menggunakan jalur listrik atau net yang warna biru ini. Setelah rangkaiannya dibuat, tahapan berikutnya adalah melakukan konversi dari skematik menuju ke PCB layout. Ini udah termasuk ke PCB layoutnya. Nah, terus pada tampilan PCB ini terdapat juga beberapa bagian utama, yaitu bagian input, pengolahan sinyal, dan juga output. Untuk bagian input terdapat 2 konektor yang digunakan sebagai masukan sinyal, yaitu ada PWM input yang berfungsi menerima sinyal PWM, dan juga dari microcontroller atau sumber kontrol. Terus juga ada FRC yang digunakan sebagai koneksi tambahan sesuai kebutuhan rangkaian. Nah, pada bagian tengah PCB terdapat komponen utama yaitu IC, itu driver pengolah sinyal. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengatur dan meneruskan sinyal PWM sesuai dengan kebutuhan output. Selain itu, terdapat beberapa komponen pendukung seperti ada R1, R2, itu resistor yang berfungsi untuk membatas arus serta mengatur level sinyalnya. Nah, terus ada kapasitor C1 dan juga C2. Ini kapasitor filter yang berfungsi untuk mengurangi noise dan menjaga kestabilan tegangan rangkaian. Kemudian untuk jalur PCB berwarna biru ini merupakan jalur tembaganya atau yang disebut dengan copper track yang menghubungkan antar komponen
komponen satu ke komponen yang lain. Nah, jalur ini dibuat dengan mempertimbangkan posisi komponen agar koneksi lebih rapi dan tidak terjadi hubungan pendek atau short circuit. Nah, pada bagian kanannya PCB ini terdapat terminal keluaran, ada VCC sebagai sumber tegangan yang sumber masuknya tegangan. Nah, terus ada PWM out sebagai keluaran sinyal PWM setelah diproses oleh rangkaian, terus ada PWM ground dan ground. Nah, ini jalurnya mereka ini yang dua di bawah ini merupakan jalur ground atau referensi tegangan rangkaian. Nah, proses routing pada isi EDA ini sendiri dilakukan dengan mengatur posisi komponen terlebih dahulu agar jalur PCB-nya lebih efisien. Terus setelah komponennya tersusun dilakukan proses track routing, yaitu membuat jalur koneksi antar pin komponen. Pada desain ini digunakan jalan satu layer sehingga semua koneksi dibuat pada sisi bawah PCB. Selain itu saya juga membuat area batas PCB atau border outline yang ditunjukkan dengan garis warna ungu. Nah, garis ini berfungsi sebagai batas ukuran fisik PCB ketika nantinya dilakukan proses produksi atau pencetakan. Nah, setelah layoutnya selesai, ini dilakukan pengecekan menggunakan fitur design rule check atau DRC pada isi EDA. Nanti isi EDA ini bertujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan seperti jalur yang bersentuhan, jarak antar jalur tidak terlalu dekat, atau koneksi komponen yang belum terhubung, maupun besaran derajat dari si jalur atau si tembaganya ini. Ini ada DRC-nya atau design rule check-nya, ini tinggal dipencet aja. Habis itu kita bisa download atau import change-nya. Kalau misalnya dari layout PCB-nya nggak ada yang berubah sih nggak apa-apa ya, aku nggak ngubah sama sekali dan dia langsung kelihatan no changes. The PCB already matches the schematic. Schematicnya sudah cocok dengan PCB-nya seperti itu. Oke. Kesimpulannya, pokoknya desain PCB ini itu dibuat untuk menghasilkan modul kontrol PWM yang rapi, praktis dengan menggunakan isi EDA. Prosesnya perancangan mulai dari pembuatan skematik, penempatan komponen, routing jalur, hingga validasi PCB dapat dilakukan secara terstruktur sebelum masuk ke tahap fabrikasi. Aku rasa segitu saja teman-teman. See you on the next video. Bye.